Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pertemuan yang selanjutnya yaitu pertemuan ke-10 mata kuliah Teknik Riset Operasional. Kali ini kita akan membahas tentang metode Modified Distribution atau sering disingkat dengan MODI. Nah, metode ini merupakan lanjutan atau metode lain dari penyelesaian optimal dalam permasalahan transportasi. Untuk metode modified distribution sendiri, itu merupakan perkembangan dari metode stepping stone, yang mana perbedaan utama itu terjadi pada cara pengevaluasian variabel non-basis atau penentu penurunan ongkos transport per unit untuk tiap variabelnya. Jadi perubahan ongkos pada sel-sel itu ditentukan dengan rumus matematis tanpa kita menggunakan lagi atau mengidentifikasi lagi lintasan sel-sel kosong seperti pada metode stepping stone yang minggu lalu. Kan kalau metode stepping stone kemarin kita mengidentifikasi, kita memperhatikan lintasan sel-sel yang kosong mana, yang terisi mana untuk mencari perubahan ongkos pada setiap sel. Nah, di mana kita akan menentukan perubahan ongkos itu dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini tertulis E sama dengan C dikurangi U dikurangi V. Nah, di mana E yaitu evaluate, kemudian C-nya itu cost, nilai dari harga, biaya antar, kemudian U itu indeks baris atau nilai dari tiap baris, kemudian V itu indeks kolom. Jadi U itu baris, V itu kolom. Nah, di sini kita sebutkan bahwa langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah program transportasi dengan metode MODI. Yang pertama, kita menentukan solusi awal dengan memakai satu dari 3 metode. Nah, 3 metode ini yaitu Northwest Corner, Least Cost Corner, atau FAM, aproksimasi Vogel. Jadi, kita bisa menggunakan salah satu dari 3 metode tersebut. Nah, di sini nanti kita akan mencoba dengan pedoman Northwest Corner untuk solusi awal. Kemudian setelah kita menentukan solusi awal, kita mencari dengan Northwest Corner, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai U dan nilai V, yang mana nilai U tadi adalah nilai dari baris, kemudian nilai V itu nilai dari si kolom. Nah, di mana untuk mencari U dan V tersebut kita lihat berdasarkan harga. Nah, harga sama dengan itu U ditambah V. Nanti kita akan menemukan masing-masing nilai dari U sama V. Kemudian setelah kita menemukan indeks baris dan indeks kolom, langkah yang ketiga yaitu kita menghitung perubahan ongkos dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, yaitu E sama dengan C dikurangi U dikurangi V. Kemudian langkah yang keempat, kita mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. Jadi kita langkah selanjutnya mengalokasikan nilai-nilai itu dengan cara melihat E yang paling terkecil. Nah, E yang paling terkecil nanti adalah kotakan atau sel yang akan kita alokasikan nilainya. Nah, alokasi ini kita menggunakan kembali lagi dengan menggunakan metode stepping stone. Karena kan metode MODI tadi sudah disebutkan bahwa dia adalah modifikasi dari metode stepping stone. Jadi, kita tetap menggunakan prinsip stepping stone untuk mencari nilai, tapi kita tentukan terlebih dahulu sel mana yang akan kita alokasikan dengan cara ini tadi, langkah ketiga, menghitung perubahan ongkos dengan rumus ini. Jadi perbedaannya nanti kita di sini ya. Kemudian setelah kita alokasikan, kemudian kita kan nanti pasti akan mendapatkan nilai kan, nilai. Nah, nilai itu kembali lagi kita ke prinsip bahwa
dia akan terus mengulangi, kita akan terus mengulangi proses hingga nilai tersebut, nilai E itu tidak ada yang negatif lagi. Jadi E itu harus positif semua atau sama dengan 0. Jadi ketika kita masih menemukan nilai E-nya itu negatif, kemungkinan kita belum menemukan solusi optimal atau nilai optimal dari metode MODI. Jadi langkah yang kelima yaitu mengulangi lagi langkah kedua, kita menghitung nilai U dan V sampai langkah keempat diulangi lagi terus sampai nilai E itu bernilai positif atau 0. Seperti itu. Nah, di sini kita masih menggunakan contoh permasalahan dari yang kita kerjakan dengan stepping stone. Di sini kita akan menggunakan masalah yang kemarin kita masukkan, kita cari dengan metode MODI. Kemudian, nah di sini tetap menggunakan pedoman sudut barat laut. Ketika di sini langsung saja ketika kita cari menggunakan pedoman sudut barat laut atau northwest corner, kita sudah mendapatkan nilai produk atau barang yang mampu kita kirimkan ke masing-masing tujuan sebesar ini. Titiknya ada di sel-sel ini, kemudian di sini ada sel-sel yang kosong. Ini kita cari berdasarkan pedoman northwest corner. Setelah itu, nah di sini kita buktikan terlebih dahulu bahwa dengan metode northwest corner kita mendapatkan harga optimalnya sebesar 4.875. Jadi nanti kita bisa bandingkan dengan iterasi pertama dengan metode MODI. Nah, di sini kita mulai masuk ke langkah kedua, yaitu menghitung nilai indeks baris dan juga indeks kolom. Di sini kita tempatkan seperti ini cara pengerjaannya. U-nya ada di sini. Jadi di sini ada baris pertama itu U1, kemudian baris kedua yaitu U2, baris ketiga yaitu U3. Kemudian untuk V-nya ada di kolom pertama itu V1, kemudian V2 ada di kolom kedua, V3 ada di kolom ketiga, V4 kolom keempat, V5 ada di kolom 5. Nah, ini tadi sebelumnya itu masih kosong, belum ada nilai 25, 20, 45, dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya nanti kita menggunakan rumus ini. Rumus C sama dengan U ditambah V. Nah, untuk awalan itu pasti U1 bernilai 0. Jadi yang sudah ada value-nya atau sudah bernilai itu hanya U1. Selebihnya U2, U3, dan nanti kalau barisnya banyak atau V hingga Vn itu nilainya masih kosong. Jadi pedomannya juga U1 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari V1, V2, V3, V4, V5, U2, U3. Gimana caranya? Pertama kita lihat sel yang terisi. Nah, ketika sel yang terisi ini kita lihat, kemudian kita lihat kanan dan juga atas. Di sini U1 sudah diketahui bahwa 0. Di sini V1 masih kosong. Kita membutuhkan U sama V. Ketika cos-nya, nah C-nya itu udah pasti ada semua. Karena C-nya itu diambil dari ongkos pengiriman ini. Masing-masing kota ke kota tujuan. Jadi C-nya sudah diketahui, kemudian U-nya juga sudah diketahui, kemudian kita mencari V1. Nah, misal kita mau cari di sini dulu nih. Nah, kita nggak bisa nyari di sini karena di sini U2-nya kan belum diketahui dan juga ini juga masih kosong semua, kita belum mengetahui nilai masing-masing. Jadi
kita tidak bisa mencari nilai dari U2 maupun V3-nya. Jadi kita dari sini kita mencari V1, V2, V3 sama U2, U3 itu kita lihat sel yang terisi saja, jangan mengerjakan sel yang tidak terisi. Jadi kita lihat di sini, kita masukkan Makassar ke Jakarta. Kita lihat Makassar ke Jakarta dengan rumus C. Kita ketahui Makassar ke Jakarta, C-nya sebesar 25, U-nya sebesar 0. Berarti kita masukkan C-nya 25, kemudian U-nya 0, kemudian V1-nya kita belum tahu dan kita akan cari tahu. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa V1 yaitu kita pindah ruas kanan ruas kirinya 25 dikurangi 0, jadi nilai V1 sama dengan 25. Di sini 25. Kita sudah mendapatkan hasil V1. Nah, kemudian kita lanjut ke V2. Kita lihat kondisi dan situasinya, apakah memungkinkan kita akan mencari V2-nya. Nah, di sini yang terisi di sel Makassar, Bandung. Kita lihat untuk U-nya kita sudah tahu, kemudian C-nya juga sudah tahu, berarti kita bisa mencari V2-nya dengan cara Makassar ke Bandung, C-nya sebesar 20, kemudian U1-nya 0, kemudian V2-nya belum diketahui, sehingga kita ketahui bahwa V2 yaitu 20 dikurangi 0, jadi V2 itu sebesar 20. Kemudian kita lanjut, kita jalan ke arah kanan, di sel yang terisi yaitu Makassar ke Semarang. Nah, kita lihat U1 0, C-nya 45, kemudian V3-nya belum diketahui. Kita cari Makassar ke Semarang, 45 sama dengan 0 ditambah V3. Jadi kita ketahui V3 sama dengan 45. Berarti di sini V3 sama dengan 45 nilainya. Kemudian kita lanjut ke sini. Karena di sini kosong, selnya tidak terisi, maka kita ke baris yang kedua. Nah, di baris yang kedua sini kita lihat, di sini kita bisa nih cari U2-nya berapa. Dengan cara kita sudah punya nilai C. C di sini 20, kemudian V3-nya 45, kemudian kita pasti akan mendapatkan U2-nya. Kita masukkan BPP Semarang, itu sebesar BPP Semarang. Nah, C-nya tadi sebesar 20, kemudian U2-nya kita belum tahu, ditambah V3-nya sebesar 45. Sehingga di sini kita dapat nilai U2-nya dengan kita pindah ruas, U2 sama dengan min 45 ditambah 20, sehingga kita memperoleh U2-nya minus 25. Di sini minus 25. Nah, kita lanjut jalan ke kanan. Kita lihat bahwa di sini kita sudah mendapatkan nilai U2-nya sebesar min 25. Kemudian di sini ada harga C-nya 30, tapi kita belum mendapatkan nilai V4. Berarti kita bisa mencari nilai V4 dengan cara BPP Yogyakarta. Kita lihat, kita masukkan di sini. BPP Yogyakarta, cost-nya itu 30 sama dengan U2-nya min 25 ditambah V4. Jadi kita memperoleh nilai V4 yaitu 30 ditambah 25 sebesar 55. Berarti di sini kita memperoleh V4-nya sebesar 55. Nah, kita lanjut ke baris yang ketiga. Di sini kita lihat sel yang terisi ada di Belawan ke Yogyakarta. Nah, di sini kita lihat V4 kita sudah mendapatkan nilai sebesar 55. Dan di U3 kita belum mendapatkan nilai. Jadi kita bisa mencari U3 dengan cara Belawan Yogyakarta.
kita 15 harganya, kemudian U3 ditambah 55. Jadi diketahui U3-nya kita memperoleh nilai sebesar minus 40. Di sini kita taruh minus 40. Nah, setelah itu kita mencari V5-nya, yaitu Belawan ke Surabaya. Belawan ke Surabaya yaitu kosnya 20 sama dengan minus 40 ditambah V5. Sehingga kita memperoleh V5-nya sebesar 60. Jadi di sini senilai 60. Nah, dari langkah yang kedua ini kita sudah mendapatkan masing-masing indeks baris dan juga indeks kolomnya sudah kita ketahui semuanya. Langkah yang selanjutnya, langkah ketiga, kita menghitung perubahan ongkos dengan rumus evaluate sama dengan kos harga dikurangi indeks baris dikurangi indeks kolom. Yang mana kita sudah mendapatkan hasil ini. Kita cek satu-satu di sini tabelnya. Nah, di sini kita mencari yang sel kosong untuk kita isi. Jadi di sini ada Makassar, Yogyakarta. Kita lihat Makassar, Yogyakarta, U1-nya 0, V4-nya 55. Jadi Makassar, Yogyakarta, evaluate-nya 35 dikurangi 0 dikurangi 55 sehingga Makassar Yogyakarta kita mendapatkan nilai minus 20. Kemudian Makassar Surabaya. Dari Makassar ke Surabaya. Kita lihat U1-nya 0, kemudian V5-nya 60 dan 10. Jadi kita memperoleh hasil 10 dikurangi 0 dikurangi 60 sama dengan minus 50. Nah, hingga ke Belawan Semarang. Belawan Semarang di sini. Jadi kita tugasnya langkah ketiga mencari sel-sel yang kosong ini dengan rumus E sama dengan C dikurangi U dikurangi V. Nanti kita akan mendapatkan nilai dari masing-masing sel yang kosong ini. Sel kosong yang terakhir yang kita cari yaitu Belawan ke Semarang, yang mana kita memperoleh hasil 45. Nah, dari sini kan kita bisa melihat apakah nanti kita perlu lakukan proses penyelesaian masalah lagi atau cukup sampai di sini. Kita lihat ternyata masih ada nilai negatif dari perhitungan perubahan ongkos di iterasi pertama. Jadi anggap saja ini tuh baru iterasi pertama dari pengolahan dengan metode MODI. Dari iterasi pertama kita sudah tahu bahwa ini belum hasil nilai yang akan dikeluarkan nanti belum optimal. Jadi ada nanti iterasi kedua, iterasi ketiga sampai nilai di sini E-nya itu tidak ada yang negatif lagi. Nah, setelah itu kita di sini pilih nilai indeks perbaikan terkecil untuk dilakukan alokasi nilai terkecil. Nah, kita lihat dari hasil ini, kita cari yang nilainya paling kecil, yaitu berada di Makassar, Surabaya, sebesar minus 50. Kita lihat Makassar ke Surabaya. Makassar ke Surabaya. Nah, di sini. Nah, Makassar ke Surabaya di sini. Berarti di sini nanti kita awali dengan positif. Jadi kita masih menggunakan prinsip positif, kemudian negatif, positif, kemudian negatif, positif lagi, negatif lagi, dan kembali ke titik ini, positif. Kemudian, nah dari sini kita baru menggunakan metode stepping stone. Kita gunakan untuk mengalokasikan atau realokasi nilai.
Langkahnya seperti yang di pertemuan 9. Jadi kita di sini berputar melawan arah jarum jam. Jadi kita lihat ke kiri, ketika di sini kosong berarti tidak mungkin kita lewat di sini. Kita langsung lewat ke 20. Karena yang 20 ini anggap saja batu, kita akan meloncat ke sini. Ke sini kemudian kita turun. Nah, kalau turun kita langsung ke sini, kita tidak akan menemukan batu. Jadi setelah dari sini kita turun kemudian kita cari batu lagi dan kembali ke Makassar, Surabaya. Nah, setelah kita mendapatkan jalur lintasan melawan arah jarum jam, kita cari mana nilai yang paling kecil untuk kita gunakan penjumlahan dan pengurangan atau alokasi. Di sini kita ada positif 0, kemudian negatif 20, kemudian ada positif 15, negatif 40, positif 35, kemudian negatif 40. Berarti di sini yang paling kecil yaitu negatif 20 kita gunakan untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, dari sini kita mendapatkan hasil seperti ini. Tadi di sini 0 ditambah karena nilai di sini positif, berarti 0 ditambah 20. Kemudian di sini yang dari 20 karena minus, berarti 20 dikurangi 20. Kemudian yang di sini karena tadi positif 15 berarti ditambah 20. Karena di sini negatif berarti dikurangi 20. Di sini ditambah 20 dikurangi 20. Sehingga kita sudah menemukan alokasi yang baru yaitu Makassar Surabaya sebesar 20 dan di sini Makassar Semarang menjadi 0. Kemudian BPP Semarang 35. Kemudian BPP Yogyakarta sebesar 20, Belawan Yogyakarta sebesar 55, kemudian Belawan Surabaya sebesar 20. Nah, dari hasil realokasi tadi, kita bisa langsung mencari total biaya transportasi optimum dari iterasi yang pertama. Kita peroleh total biaya sebesar 3.875. Ini untuk iterasi yang pertama. Karena ada iterasi-iterasi selanjutnya, karena di sini tadi kita sudah menemukan bahwa masih ada nilai yang negatif. Berarti masih harus kita lakukan proses pengulangan untuk mencari nilai yang optimum. Nah, di sini saya stop sampai contoh iterasi yang pertama. Untuk iterasi yang kedua, ketiga, seterusnya sampai kita menghasilkan nilai yang positif, itu langkahnya sama persis dengan yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari langkah kedua hingga langkah keempat. Kita mencari dulu nilai indeks baris dan indeks kolomnya, kemudian kita mencari nilai evaluatnya, kemudian kita menggunakan metode stepping stone untuk mengerjakannya. Mungkin seperti itu, jadi kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari proses 1 kali ini yaitu hasil perubahan biaya transportasi dengan metode Northwest Corner, yaitu tadi sebesar kebalik ya, sebesar 4.875 dibandingkan dengan metode Modi sebesar 3.875, nampak terjadi pengurangan sebesar 1.000. Jadi pada iterasi yang pertama saja sudah mengalami penurunan ongkos biaya transportasi. Kemungkinan ini akan turun lagi sampai kita menemukan solusi yang paling optimum. Mungkin cukup seperti itu penjelasan dari penyelesaian masalah dengan metode Modi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.